Bab 800. Dorongan besar lainnya. Di lembah ribuan bunga, sunyi senyap, hanya gumaman Harley. Di sini, Tuan Suge memandang Harley dengan aneh dan merasa bahwa pemuda di depannya penuh dengan banyak misteri. Aku rasa tidak perlu meneruskan teknik rahasia. Ketika Harley bergumam, Raja Pisau tersenyum canggung lagi. Rahasia metode yang dikuasai oleh senior Suandi semuanya sangat hebat, dan akan diteruskan ke generasi mendatang. Sungguh mengejutkan. Tuan Suge menghela nafas dan memukul. Bocah ini memiliki sejarah yang begitu besar. Aku benar-benar minta maaf. Kamu bicaranya begitu. Alones menghela nafas. Aku tidak melihat sesepuh legendaris. Tidak masuk akal kalau dia bisa menyatukan sekte yang Huang. Poni berbisik dan tersenyum. Tidak heran dia tahu begitu banyak metode rahasia ketika dia dalam pertandingan 3 sekte. Desi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Harley kamu, yang masih bermeditasi. Leluhurnya, yang disebut dunia fana, adalah benar-benar pria perombakan serbaguna. Di sini, Harley menggelengkan kepalanya, dan setelah sekian lama, dia tidak dapat menemukan alasannya. Sebaliknya, itu menjadi semakin kacau. Ayo, minum. Raja Pisau tidak tahu suasana hati Harley, dan dia tertawa heroik. Tak lama kemudian, Harley yang masih pusing menepi dan semua orang duduk di satu aula. Harus dikatakan bahwa duduk di sebelah Raja Pisau, Harley merasakan depresi yang luar biasa. Depresi itu bukan berasal dari darah, tetapi dari momentum. Meskipun Raja Pisau berusaha menahan momentum, dia masih merasa jantungnya seperti menekan gunung. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu, itu adalah suasana yang menyenangkan. Karena kalimat dari Alones menjadi sedikit serius. Semua orang memandang Raja Pisau, dan mereka juga ingin tahu apa yang terjadi pada Raja Pisau yang terkenal di dunia, yang akhirnya hampir mati. Hai, di tengah perhatian semua orang, Raja Pisau menghela napas terlebih dahulu. Lalu cahaya ketakutan melintas di matanya yang gelap. Aku pergi ke lembah suram. Lembah suram. Mendengar 4 kata ini, beberapa orang mengerutkan kening satu demi satu. 5 tanah terlarang. 5 daerah terlarang dinasti Dacu, Goa Dewa, Laut Ilusi, Gurun, Rawa tak berujung, dan lembah suram. Orang tidak menyangka Raja Pisau menghilang 100 tahun yang lalu dan hampir mati setelah kembali. Karena dia pergi ke lembah suram. Apa yang kamu lakukan di lembah suram? Tuan Suge menatap Raja Pisau dengan curiga. Raja Pisau menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak mau ke lembah suram. Aku tidak tahu itu lembah suram. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengerutkan kening lagi. Lembah suram, seperti namanya, adalah semacam keberadaan seperti dunia bawah. 5 tanah terlarang dinasti Dacu aneh. Tidak terkecuali lembah suram. Karena tidak ada yang tahu di mana letaknya sama sekali. Ini benar-benar seperti dunia bawah. Mungkin suatu hari kamu akan berjalan ke lembah suram. Tempat itu benar-benar mengerikan. Ketika semua orang mengerutkan kening, Raja Pisau menarik napas dalam-dalam, dan semua orang bisa melihat ketakutan di matanya. Ada banyak makhluk aneh di dalamnya yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Mati. Tapi setelah bangun, aku sudah berada di Danau Nanya. Bahkan kamu sangat takut sampai kamu hampir mati setelah terjebak selama 100 tahun. Lembah suram benar-benar mengerikan. Alones merenung.
Tidak heran kami tidak menemukanmu selama bertahun-tahun. Tuan Suge mau tidak mau membelai janggutnya. Itu benar. Harley menghela nafas. Senior, kamu telah hilang selama 100 tahun. Banyak orang di dinasti Dacu berpikir kamu telah tercerahkan. Jika kamu muncul kembali sebagai dinasti Dacu, kamu pasti akan mengejutkan dunia. Itu hanya nama palsu. Raja Pisau tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Namun, aku menemukan hal yang sangat menarik di lembah suram. Setelah melambaikan tangannya, Raja Pisau mau tidak mau menyentuhnya. Ayah, hal yang menarik apa? Desi buru-buru bertanya. Lembah suram sepertinya terhubung dengan medan yang tidak dikenal. Raja Pisau menyentuh dagunya dan berkata dengan sangat ragu. Aku bisa dengan jelas merasakan aura yang bukan milik dinasti Dacu. Aura dari medan yang tidak dikenal sangat megah. Yang terpenting adalah saat itu juga, aku mencium aura, dan kultivasiku seperti berdenyut, dan hampir menembus level langit. Begitu hebat ya. Tuan Suge memberikan kejutan. Sungguh aneh kamu hampir menembus level langit setelah hanya mencium aura seperti itu. Harley menyentuh dagunya dan merenung. Sayang sekali, kata Raja Pisau dengan penyesalan di wajahnya. Lembah suram dalam bahaya. Detak jantung instan itu menghilang dalam sekejap mata. Jika ingin menemukan peluang terobosan itu lagi, tidak bisa temukan. Hal semacam ini tergantung pada keberuntungan. Tidak bisa dipaksakan. Jangan khawatir, kakak. Poni tersenyum lega. Ngomong-ngomong, aku masih hidup, dan hidup adalah harapan. Raja Pisau tidak terlalu peduli, dan dia tertawa bahagia. Sekarang setelah kamu kembali, kita harus menyelesaikan beberapa keluhan dengan orang-orang itu 100 tahun yang lalu. Aloha meminum segelas anggur dengan lembut, dan kata-katanya penuh makna yang dalam. Berbicara tentang orang-orang itu, Harley dan Desi mengerutkan kening. Dan hanya Tuan Suge dan Poni yang memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Tentu saja harus dibersihkan. Raja Pisau mendengus dingin. Dan semangat arogannya tidak bisa tidak muncul. Dan Alones dengan lembut membalik gelas anggur dan berkata, dinasti Dacu hari ini tidak lebih kuat dari di masa lalu. Dan musuh-musuh besar dari era 9 kaisar dari dinasti Dacu telah lahir satu demi satu. Master kuno itu semuanya seperti raja. Dan kekuatan tempur mereka jelas tidak di bawahmu. Masih ada hal seperti itu. Alis Raja Pisau sedikit berkerut. Dan matanya yang dalam masih memancarkan cahaya yang samar dan tidak pasti. Bukan hanya mereka. Harley berpikir dalam-dalam. Sebagian besar keturunan era 9 kaisar dinasti Dacu juga telah membuka segelnya. Aku telah melihat Melissa Qianxiang, putri Raja Tianzang, Rizka Nanming, putri dari Raja Xuan, dan Mila, putri dinasti Dacu, klan kaisar dinasti Dacu, serta Tresno Zhou, putra Raja Dongkonon. Segelnya juga dicabut. Muncul satu persatu. Sepertinya zaman ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Raja Pisau sedikit mengernyit. Begitu banyak kekuatan kuno yang memproklamirkan diri telah dibuka satu demi satu. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi pada dinasti Dacu ini? Kami tidak takut. Tuan Suge tidak memiliki tekanan sama sekali. Kamu kembali. Dan masih takut apa? Suge, yang kamu tahu masih sedikit. Raja Pisau menggelengkan kepalanya dengan lembut. Negeri ini jauh dari sesederhana yang kita kira. Aku pikir aku tidak lebih lemah dari orang.
Tetapi aku tahu betul bahwa tidak kurang dari 5 orang yang bisa mengalahkanku di dinasti Dacu. Dan tidak kurang dari 10 orang yang kekuatan tempurnya setara denganku. Jangan remehkan dinasti Dacu. Negeri yang luas ini. Bakat tersembunyi yang belum ditemukan. Terlalu banyak. Master memang memiliki pandangan yang berbeda. Selain itu, Harley bergumam dalam hatinya. Sepertinya telah mencapai level tingkat Raja Pisau. Dan dapat melihat banyak tempat yang berbeda. Misteri dinasti Dacu yang orang tidak dapat melihat. Ada satu hal yang masih perlu aku katakan. Ketika Harley bergumam, Alones berkata lagi. Ketika menyelamatkan Harley, aku bertemu dengan raja yang ditekan oleh Raja Perang. Itu sangat kuat, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih darimu. Bukankah raja dibunuh oleh Raja Perang? Raja Pisau mengerutkan kening dan menatap seorang diri. Faktanya tidak seperti yang dipikirkan senior. Harley mengambil napas dalam-dalam. Mungkin dunia ditipu oleh raja. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak mati, tetapi selamat dengan cara yang aneh. Dan masih tertidur di sekte Hang Yue, memegang pasukan mayat di tangannya. Kalau begitu, aku benar-benar ingin bertemu dengan mantan raja untuk sementara waktu. Raja Pisau menarik napas dalam-dalam, dan perang pun mulai meluap. Itu benar. Harley buru-buru mengambil alih percakapan dan tersenyum canggung. Tuan, sejujurnya, kami akan menyerang sekte Zeng yang dalam beberapa hari terakhir. Jika kamu sempat, datang dan bantu. Bagaimanapun juga, hanya master seperti raja yang dapat bersaing dengan orang-orang setingkatmu. Serang sekte Zeng yang. Raja Pisau melihat ke atas dan ke bawah pada Harley. Pria kecil. Meskipun sekte Yan Huang kuat, kesenjangan dengan sekte Zeng yang umumnya tidak kecil. Apa kamu yakin ingin menyerang sekte Zeng yang? Ayah, kamu meremehkannya. Selain itu, Desi terkekeh dan mengalihkan pengalaman Harley pada tahun lalu dan kekuatan yang sekarang dia kendalikan menjadi kesadaran ilahi kepada Raja Pisau. 3 atau 5 detik kemudian, Raja Pisau tiba-tiba menatap Harley, dan matanya berubah. Seperti Tuan Suge, dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu bahwa seorang keturunan alam Kong Ming telah menguasai kekuatan yang begitu besar. Jika kamu tidak punya waktu, lupakan saja. Harley tersenyum. Sempat. Tentu saja. Raja Pisau kembali normal dan tersenyum sangat bahagia. Aku tidak punya alasan untuk menolak kebaikan teman kecilku. Tapi tolong izinkan aku untuk menunggu beberapa saat. Aku butuh waktu untuk pulih ke puncakku. Bagus. Bagus. Harley langsung nyengir. Lagi pula, dia menarik Raja Pisau dan mereka ke kamp mereka. Dengan Raja Pisau dan Alones, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan sudah cukup untuk menaikkan level. Yang paling penting adalah Raja Pisau dan Raja berada di level yang sama. Dengan dia melawan Raja, banyak hal akan menjadi lebih mudah dilakukan. Tengah malam, Harley yang berwajah merah setelah minum, bangkit dengan gemetar. Aku pergi. Aku menunggumu di sekte Hang Yue. Bisa. Tuan Suge lelaki tua itu memutar lehernya dengan keras. Aku sangat muak melihat sekte Zeng Yang. Kamu kembali dan tunggu Aditya kembali ke bentuk puncak dan aku akan menghadapi sekte Zeng Yang bersama. Itu perlu. Harley menyeringai, lalu memberi hormat-hormat kepada Raja Pisau dan yang lainnya. Lalu menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke langit ilusi. Seperti pelangi ilahi menghilang ke langit. Sungguh anak muda yang mengerikan. Melihat bagian belakang Harley yang pergi,
Raja Pisau tidak bisa menahan tawa lega. Aku bilang Aditya, apakah kamu tidak menemukan apa-apa? Selain itu, Tuan Suge memberikan suara santai dan tidak lupa memberi isyarat kepada Raja Pisau untuk melihat anak kesayangannya. Mendengar ini, Raja Pisau tanpa sadar melihat ke samping ke arah Desi dan menemukan bahwa matanya yang indah telah melihat ke arah keberangkatan Harliye. Dan tatapannya tidak normal, mencintai anak itu. Raja Pisau memandang Tuan Suge dan mereka dengan heran. Omong kosong. Bersambung. Bab 801. 3 kabar baik, 2 kabar buruk. Di sini, Harliye telah terbang keluar dari lembah ribuan bunga. Seperti balok yang mengejutkan menuju sekte Hang Yue. Sampai sekarang, pikirannya masih pusing. Dan semua yang terjadi membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Hanya dalam waktu 3 hari. Pengalaman dan perjumpaannya membuat orang mengeluh. Demon Dan, Domain Iblis, Raja Iblis, Putri Raja Tianzang, Raja Pisau, yang merupakan keberadaan tiada taraf. Dan dia telah menemui semuanya. Namun, selain keluhan, dia juga mendapatkan hasil yang melimpah, yaitu mencapai aliansi dengan kota Danceng. Aliansi dengan istana Guanghan, dan sekarang aliansi dengan Raja Pisau. Menjelang fajar Harliye kembali ke sekte Hang Yue. Ketika memasuki aula utama sekte Hang Yue, dia baru menyadari bahwa tetua sekte Yan Huang dan sekte Hang Yue keduanya sama-sama berada di atas dan duduk rapi dalam 2 baris. Wah, semuanya ada di sini. Harliye angkuh. Tidak ada aura seperti Master Suci atau instruktor. Dia lebih seperti bajingan yang dengan sadar berjalan menuju titik paling selatan. Kursi tengah. Orang tua ini akan membuat perhitungan. Orang ini akan mulai berpura-pura. Master Wuya berkata dengan Samuel menggerakkan jari seperti tongkat ajaib. Terutama ekspresinya. Benar-benar serius. Meski Samuel Gu dan Master Wuya bertingkah lucu, namun mata leluhur sekte langit dan sekte Hang Yue tetap tertuju pada Harliye tanpa terkecuali. Kota Danceng setuju untuk membentuk persekutuan. Di bawah perhatian semua orang, Harliye menyeringai. Dan aku juga menjadi penguasa kota Danceng. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di aula tertegun sejenak. Keberadaan seperti apa kota Danceng itu? Itu adalah tempat berkumpulnya master pemurnian pil dinasti Dacu. Dan daya tariknya begitu kuat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dinasti Dacu. Sebagai perbandingan, sekarang dia tidak hanya setuju untuk membentuk persekutuan, tetapi dia juga menjadikan Harliye sebagai penguasa kota. Untuk sementara, pandangan sekelompok orang tua yang melihat Harliye berubah. Pada malam kami pergi ke kota Danceng. Kami bertemu dengan penguasa domain iblis, termasuk paman guru dari pendahulu Lewi Dan, domain iblis dan Raja Demon Yu Jiangkui, yang tidak pernah muncul. Harliye mengeluarkan berita yang tidak terlalu bagus, yang segera membuat kabut di aula. Domain iblis mendengar kekuatan kuno dan besar ini. Semua orang yang hadir merasa tertekan. Pada tahun-tahun kuno, domain iblis menyebabkan badai berdarah di tanah ini lebih dari sekali, dan hampir menyatukan tanah ini pada puncaknya. Jika bukan karena munculnya Raja Yan, kekuatan kuartet itu bersatu untuk menekan domain iblis. Sejarah dinasti Dacu mungkin akan ditulis ulang. Pada saat ini, terutama orang-orang sekte Yan Huang,
memiliki ekspresi wajah paling jelek. Karena di masa lalu, domain iblis ditekan oleh Raja Yan. Sekte Yan Huang terdaftar sebagai musuh nomor 1. Dan mereka dapat membayangkan betapa kejamnya balas dendam dari domain iblis. Istana Guanghan juga setuju untuk membentuk persekutuan. Ketika ekspresi wajah semua orang tidak bagus, Harley Ye yang duduk di kursi tersenyum. Istana Guanghan mendengar 3 kata ini. Semua orang yang memiliki ekspresi wajah jelek beberapa saat yang lalu menjadi sedikit terkejut pada detik ini. Mereka tidak pernah menyangka akan ada kejutan tak terduga setelah kabar buruk. Istana Guanghan, didirikan oleh Raja Tianzang, telah setuju untuk membentuk persekutuan. Keren kan? Harley Ye tertawa sangat malu. Luar biasa. Rata-rata lelaki tua tidak bisa tidak bersumpah. Istana Guanghan adalah penguasa tanah ini di era Raja Tianzang. Warisannya sangat dalam. Dan aliansinya dengan Sekte Yan Huang bahkan lebih kuat untuk Sekte Heng Yue. Bocah, aku penasaran. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Istana Guanghan? Leluhur Sekte Heng Yue dan yang lainnya memandang Harley Ye dengan bingung. Secara kebetulan, aku bertemu dengan Putri Raja Tianzang di kota Danceng. Dia tahu keraguan semua orang. Dan Harley Ye menjelaskan sambil tersenyum. Sejujurnya, aku sangat terkejut ketika melihat Melissa Qianxiang berada di kota Danceng. Tapi kami mengobrol dengan baik. Melissa Qianxiang, Putri Raja Tianzang, ternyata bersembunyi di kota Danceng. Semua orang menghela nafas, yang benar-benar mengejutkan. Namun, jika kita bisa membentuk persekutuan dengan Istana Guanghan, kekuatan kita pasti akan meningkat, dan kita tidak akan takut pada domain iblis. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Kabut yang naik tiba-tiba menghilang, dan suasana di aula langsung berubah dari depresi menjadi kegembiraan. Dalam perjalanan kembali, aku dicegat oleh Raja. Ketika semua orang tersenyum lagi, Harley Ye datang dengan renungan. Kamu bajingan, bisakah kamu menyelesaikan semuanya sekaligus? Samuel Gu dan Master Wu yang memarahinya. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Kabar baik, kabar buruk. Apakah kamu sedang mempermainkan kami, Raja? Ketika keduanya mulai memarahi, leluhur Sekte Heng Yue dan leluhur Sekte Langit menatap Harley Ye dengan ragu. Seperti yang kalian bayangkan, Raja legendaris yang dibunuh oleh Raja Perang. Lalu kenapa kamu masih hidup? Suasana di aula langsung berubah dari kegembiraan menjadi depresi. Raja, keberadaan macam apakah itu yang menciptakan Suaka Yingming dengan satu tangan? Adalah musuh tiada taraf Raja Perang di masa lalu. Dan dia dan Raja Perang adalah 2 orang yang diakui sebagai alam maharaja yang paling menjanjikan di masa itu. Dan pernah memaksa Raja Perang untuk pergi jauh ke perbatasan dinasti Dacu. Seandainya bukan karena Raja Perang yang datang kemudian dinobatkan Kaisar selangkah di depannya, sejarah dinasti Dacu akan ditulis ulang di era itu. Menurut legenda, Raja dipenggal oleh Raja Perang dalam pertempuran besar itu. Semua orang mengira Raja sudah mati. Jika bukan karena hari ini Harley Ye mengatakan itu, mereka mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Master Tiada Taraf masih hidup di dunia. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Sekte Zeng yang menyembunyikan Master Tiada Taraf. Harley Ye berkata perlahan. Dan Master Tiada Taraf itu persis Raja yang baru saja kukatakan. Masih seperti itu. Wajah semua orang tidak bisa tidak berubah. Jadi, kita harus mengevaluasi kembali kekuatan Sekte Zeng Yang. Harley Ye berkata.
Raja mampu memaksa Raja Perang pergi jauh ke perbatasan dinasti Dacu. Tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur yang tiada taraf, tetapi juga pada jenderal mayat yang tak ada habisnya. Sekarang dia masih hidup. Dia telah tertidur selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan mayat yang dia kendalikan. Yang disebut mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain dapat memenangkan 100 pertempuran. Jika aku tidak mengetahui tentang ini, dan terburu-buru memulai perang, aku akan kalah. Setuju. Semua orang mengangguk. Tetapi aula diselimuti kabut. Kalau begitu, ada satu berita terakhir, kata Harley lagi. Aku harap itu tidak akan begitu menakutkan. Banyak orang telah menutupi hati mereka. Dan berita dari Harley diberitahu satu persatu. Itu lebih menakutkan. Dan membuat hati kecil mereka sedikit tak tertahankan. Coba tebak siapa yang aku temui. Harley menyeringai dan tersenyum. Menatap semua orang secara misterius. Begitu misterius. Itu pasti bukan master biasa. Jangan membuat kami penasaran. Katakan saja, Raja Pisau. Harley menyebutkan dua kata dengan lembut. Raja. Raja Pisau. Suasana aula tiba-tiba mendidih. Dan semua orang tampak terkejut. Bukan karena mereka. Hanya saja karena nama Raja Pisau terlalu besar. Dia diakui sebagai kultivator di era ini yang kemungkinan besar akan menjadi tingkat langit. Rekornya juga cemerlang. Dan banyak orang yang hadir masih mengingatnya dengan jelas. Dalam pertempuran jurang kuno Dongling di Dongling, dia seorang diri dapat membantai 9 tetua agung istana Haus Darah. Kekuatannya luar biasa. Hanya saja orang yang begitu kuat menghilang 100 tahun yang lalu. Tidak tahu apakah dia meninggal atau apa. Dan tidak ada berita sama sekali. Sekarang, Harley telah bertemu secara pribadi dengan Raja Pisau. Bagaimana mereka tidak terkejut? Apakah anak ini akan meledakkan langit seperti ini ketika dia keluar? Melihat begitu banyak makhluk dengan kekuatan tiada taraf. Selain terkejut, sekelompok orang tua melihat ke atas dan ke bawah arah Harley. Sebelumnya bertemu dengan Demon Dan, Raja Demon Domain Iblis, kemudian Putri Raja Tianzang, dan sekarang Raja Pisau. Anak ini benar-benar luar biasa. Raja Pisau, Alones, Yuda Suge, dan Pony, 4 senior, sepakat untuk membentuk persekutuan dengan kita. Ketika semua orang bergumam, Harley akhirnya membagikan berita eksklusif ini. Benarkah? Aura orang-orang tua di kuil menjadi sedikit pendek, dan ada cahaya berapi-api di mata mereka. Itu adalah Raja Pisau. Keberadaan tiada taraf. Tidak hanya dia, tetapi ada Alones, Yuda Suge dan Pony, yang tidak selemah dirinya. Meskipun jumlahnya kecil, mereka semua hebat. Nah, katakan yang sebenarnya kepada kakek. Apakah ada kabar buruk? Kata Master Wuya. Dan Master Wuya menatap Harley. Jika tidak, kita akan berpesta. Sumpah demi Tuhan, tidak ada. Harley menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. 3 kabar baik, 2 kabar buruk. Cukup untuk hari ini. Master Wuya berkata. Orang-orang ini benar-benar menikmatinya. Dengan jentikan tangannya, ia mengosongkan semua anggur berkualitas yang telah ia simpan selama bertahun-tahun dan kemudian berkata, "Kemarilah, minum apapun yang kalian inginkan. Aku yang mentraktir." Setelah itu, suasana di aula benar-benar menghangat, dan kabut sebelumnya benar-benar tersapu. Rasanya sangat menyenangkan menjadi pahlawan. Melihat senyum semua orang,
Harley tidak bisa menahan senyum. Tepat ketika Harley senang, dia merasakan tatapan aneh. Tanpa sadar dia melirik ke samping. Matanya jatuh ke sisi leluhur Sekte Langit. Oh tidak, lebih tepatnya jatuh ke sisi leluhur Sekte Langit, Lucy Chu. Dia menatap Harley dengan tenang saat ini. Dan matanya tidak begitu aneh. Mata keduanya saling bertemu. Dan Harley tiba-tiba memiliki perasaan di hatinya. Yaitu, Lucy Chu hari ini agak aneh. Berbeda dengan Lucy Chu dalam ingatannya adalah dua orang yang berbeda. Jika ini sebelumnya, setelah mendengar banyak kabar baik, dia akan melompat sejak lama. Tetapi sekarang dia seperti patung es. Terutama matanya. Menatap Harley tidak wajar. Melihat Harley dan Lucy Chu saling berpandangan. Leluhur Sekte Langit yang ada di sampingnya terbatuk pelan. Ayah, apakah perlu bagi Anda untuk membuatku bingung selama bertahun-tahun? Apakah Anda sudah tahu? Atau Anda telah melihat orang itu pada tahun dan bulan tertentu? Lucy Chu melihat ke belakang. Suara lembut acuh tak acuh. Dan suaranya sangat kecil sehingga hanya leluhur Sekte Langit yang bisa mendengarnya. Aku pernah melihatnya. Leluhur Sekte Langit menarik napas dalam-dalam, melirik Harley, dan menoleh ke belakang tanpa terasa. Adapun segel ingatanmu ini benar-benar salah ayah. Tapi Yona, aku harap kamu bisa mengerti niat baikku. Aku tidak mengerti. Lucy Chu berkata dengan kesal. Kemudian bangkit dan berjalan keluar dari aula dengan satu langkah. Bersambung.